Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Lestari dari kelas AKP 2B. Melalui video ini, saya akan menjelaskan dampak apa saja yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi COVID-19, strategi pemasaran untuk meminimalisir situasi tersebut, dan sistem informasi yang akan digunakan. Dampak apa saja yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi COVID-19? Pertama, terganggunya rantai produksi perusahaan yang berakibat operasional, bisnis dan investasi yang dijalankan tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentunya membuat perusahaan multinasional dunia harus mengeluarkan pernyataan dalam keterlambatan pengeluaran modal di negara host country mereka. Dilansir dari CNN Indonesia bahwa terdapat laporan mengenai rata-rata 5.000 perusahaan multinasional teratas telah memperkirakan penurunan pendapatan hingga 9% pada 2020 karena adanya wabah COVID-19. Selain itu, adanya kebijakan lockdown di berbagai negara membuat perusahaan multinasional juga harus menunda kegiatan operasi bisnis mereka. Untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19 ini dan adanya pandemik ini mempengaruhi suplai bahan baku terhadap produksinya, sehingga rantai pasokan bahan baku terhadap perusahaan multinasional lainnya harus berhenti dan membuat ekspor impor bahan baku produksi harus terhambat sehingga berdampak terhadap perindustrian, barang, modal, jasa yang dapat mempengaruhi penurunan gross domestic product. Yang kedua, penurunan omset para pelaku UMKM. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang takut terpapar dengan virus COVID-19 itu sendiri dan menyebabkan pedagang-pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli karena para konsumen yang biasanya jajan di luar dan konsumtif membeli makanan di luar sekarang lebih memilih untuk masak sendiri di rumah dan mereka juga lebih bisa mengetahui sendiri kebersihan makanan yang mereka buat. Dengan keadaan yang terus berlanjut seperti ini, banyak pengusaha UMKM yang gulung tikar karena sepinya pembeli. Ketiga, hilangnya pendapatan pada sektor pariwisata. Keputusan beberapa negara yang melakukan lockdown dan pembatasan pengunjung akibat pandemi COVID-19 membuat perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata seperti hotel, travel agent, penerbangan, dan lainnya sangat terpukul. Menurut Sekjen Asosiasi Travel Agent Indonesia, Astindo, Pauline Suharno, sejak Februari setidaknya ada 20 agen travel besar di Indonesia yang terpaksa menawarkan cuti di luar tanggungan karena tidak bisa membayar biaya operasional termasuk gaji karyawan. Terjadinya perubahan sistem kerja. Sebagian besar perusahaan sudah mulai mengubah sistem kerja yang tadinya di kantor dengan bekerja di rumah, work from home. Bahkan beberapa perusahaan harus menghentikan aktivitas layanan dan produksinya. Sehingga pemberhentian dan pengurangan pekerja banyak dilakukan dalam rangka menekan kerugian perusahaan. Strategi pemasaran untuk meminimalisir keadaan tersebut yaitu: pertama, pemasaran produk melalui aplikasi dan konten online. Salah satunya yaitu dapat memaksimalkan fitur dari aplikasi. Fitur yang dimaksimalkan dapat berupa fitur lama dan fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Seperti contohnya, ketika Anda berjalan di bisnis akomodasi, Anda dapat membuat fitur yang memuat konten tentang tempat wisata, penginapan, transportasi, dan lain-lain.
dengan menerapkan protokol kesehatan. Kedua, pastikan keamanan produk diperlihatkan saat promosi. Anda perlu memberi perhatian lebih terhadap segala promosi ataupun penjualan yang Anda tawarkan. Hindari segala kesan negatif yang dapat merusak brand bisnis Anda. Anda juga dapat membuat video ke pelanggan bagaimana keamanan dan jaminan produk yang telah dilakukan. Hal ini membantu mereka semakin percaya bahwa Anda memang meminimalkan segala resiko penularan virus COVID-19. Ketiga, menawarkan berbagai media sosial. Dalam media sosial, Anda bisa memasarkan konten dalam bentuk postingan di web, gambar, atau video. Konten yang dipasarkan melalui media sosial ini berhubungan dengan produk yang akan dijual. Melalui media sosial, kita juga dapat memasarkan merek. Maksudnya ialah mengenalkan merek secara umum ke masyarakat secara menyeluruh, atau yang sering disebut dengan brand awareness. Media sosial yang banyak digunakan seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Keempat, menggunakan influencer. Selain menghadirkan konten yang bermutu, menggunakan influencer juga bisa digunakan untuk menarik banyak pembeli. Anda bisa menggunakan beberapa selebriti atau selebgram yang dekat dengan masyarakat. Sistem informasi yang digunakan yaitu: pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yaitu sebagai sistem di dalam sebuah lembaga atau perusahaan yang menyajikan informasi untuk kebutuhan manajemen atau pengelolaan lembaga atau perusahaan. Sebuah sistem informasi manajemen dirancang agar memiliki fungsi-fungsi yang dapat menunjang kinerja sebuah organisasi, institut, atau perusahaan, yaitu untuk membantu proses pengawasan perencanaan, pengarahan, dan pendeklarasian setiap tugas atau pekerjaan kepada setiap anggota tim atau karyawan melalui perantaraan sistem koordinasi dan komando. Menyajikan informasi secara lebih akurat, tepat waktu, efektif, dan efisien. Meningkatkan produktivitas dengan biaya yang lebih kecil. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, terkoordinasi, dan sistematis. Kedua, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yaitu sistem yang terdiri dari berbagai formulir catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem informasi akuntansi melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna internal untuk melaporkan informasi kepada investor, kreditor, dan otoritas pajak. Sistem informasi akuntansi menggabungkan praktik akuntansi tradisional dengan sumber daya teknologi informasi modern. Contoh dari software akuntansi yang dapat membuat laporan keuangan yaitu Miop Accounting, Chrishand, Accurate Accounting, Zahir Accounting, QuickBook, Microsoft Office Accounting Express, ItBrain Indonesia, dan Easy Accounting System. 3. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain untuk bisa mengolah suatu informasi untuk membantu kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Siklus yang terdapat dalam sistem informasi pemasaran ini juga harus terus dibangun agar nantinya terbentuk suatu pola yang mampu memudahkan pihak manajemen dalam hal mengontrol dan juga mengevaluasi sistem di dalamnya. 4. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah sistem untuk merangkap beberapa aktivitas yang bisa berhubungan dengan human resource
akuntansi, manajemen, karyawan, kehadiran, hingga payroll. Sehingga selain menghemat waktu, penerapan sistem HR yang baik juga bisa dianggap efektif secara biaya. Fungsi yang bisa diterapkan meliputi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan karyawan, termasuk pencatatan database karyawan secara lengkap seperti tanggal lahir, informasi kontak, status keluarga, dan lain sebagainya. Pencatatan informasi pekerjaan karyawan seperti posisi, departemen atau divisi, jumlah gaji, atasan atau bawahan, dan masih banyak lagi. Pengaturan benefit karyawan, absensi online serta pengajuan cuti, perhitungan payroll, reimbursement, dan lain-lain.